Agus Utara Effendi meminta kendaraan itu dikembalikan karena masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas. Saya waktu itu ditugaskan dengan Pak Dan Sutandar tuh untuk rumah beliau. Saya melihat beliau kecewa. Ya, bagaimanapun caranya dia bisa bawa pulang itu mobil. Ya kan ada sanksi administratif atau sanksi? Ya bukan asal sanksi saja, menurut saya kan sanksi sosial kan, ngerakeun lah gitu kan, bahasa gitu kan. Ya sebagai pejabat negara itu atau sebagai pejabat publik, ketika kita datang ke sebuah jabatan tertentu, kita bawa apa? Nah, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadurus Salembur, kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan kita Bravo Channel Indonesia. Oke, kali ini masih dengan Pak Rustandi, Pak. Ya. Kuat, Damang? Alhamdulillah, sehat. Subhanallah. Bajunya agak terang, terang. Ya kan, bajunya terang, menandakan saat ini sedang terang-terang saja. Terang-terang saja. Oke. Oke, Sadurus Salembur, kali ini kita akan bahas sesuatu yang masih sangat menarik dan maksudnya Sadurus Salembur belum tahu pokok sebutnya terkait hal ini, Pak. Ya. Karena walaupun hal ini dianggapnya wajar, gitu kan. Ada beberapa orang yang menganggap wajar, cuman ini akan kita kupas di sini sekarang. Kita sedang akan membahas bagaimana seorang pejabat publik yang sudah tidak lagi menjabat masih bisa nggak sih sebenarnya menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara? Oke. Ya, kan saya selalu mengatakan bahwa terkait masalah fasilitas, ketika yang bersangkutan berhenti, selesailah semuanya kan. Selesai. Jadi jangan kita berpikir kembali, ingin berputar waktu ke belakang, bahwa fasilitas sebagai pejabat publik atau pejabat negara, ketika dia aktif masih dilayani, lalu terhenti sejak itu, dia ingin membawa fasilitas itu, katakan, atau menikmati kan. Betul. Ini harus disiapkan sebetulnya. Makanya yang sering saya katakan, jangan merasa pejabat itu akan mendapat layanan selama-lamanya gitu. Iya, Pak. Karena gini, lucunya di negeri kita ini ada orang yang nggak mau move on, ya kan? Sekian lama menjadi pejabat publik, gitu kan? Apalagi dipilih secara politis, gitu kan? Menikmati fasilitas dari mulai pengawalan, ya kan? Sampai dengan fasilitas tisu toilet, gitu kan? Sehingga dia lupa sebenarnya dia akan kembali ke masyarakat, ya kan? Tapi secara realistis, emang bisa, Pak, sesuatu yang sudah melekat ke pejabat publik itu dibawa pulang sama dia? Ya ada juga gini ya, kalau aturan mah ya, katakanlah ada fasilitas negara, lalu dia berhenti. Ada beberapa ketentuan yang memungkinkan dia membawa aset negara, tetapi harus ditempuh prosedurnya. Antara lain, salah satu yang mengemuka atau hangat ya, dan pernah saya mengalami kan, waktu itu tahun 1998 kalau nggak salah, ketika Pak almarhum Wakil Bupati Bogor Pak Mas Duki sudah mendapatkan surat penetapan pembelian kendaraan dinas itu, sudah tuh tinggal beliau membayar. Tapi ketika berganti, Pak almarhum juga Pak Agus Utara Effendi meminta kendaraan itu dikembalikan karena masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas. Saya waktu itu ditugaskan dengan Pak Dan Sutandar tuh untuk rumah beliau. Saya melihat beliau kecewa karena kan dalam tanda kutip aturan sudah tempuh gitu kan, lalu ada kebijakan itu. Ya dengan kelihatan ya dari raut mukanya terpaksa itu dikembaliin. Nah maksud saya, sekalipun untuk contoh itu, sekalipun misalkan kebijakan pemerintah daerah sebelumnya itu sudah menetapkan bahwa itu boleh dijual oleh bersangkutan, tapi ternyata kan diralat, akhirnya itu kendaraan dikembaliin. Nah lalu sekarang bagaimana? Itu masih berlaku untuk para pejabat. Ya itu kita bicara dulu kendaraan dinas lah ya. Kalau masalah rumah dinas itu nggak boleh dijual belikan. Karena rumah jabatan itu melekat untuk kepentingan katakanlah kepala daerah bersangkutan. Kan tidak mungkin kalau dijual setiap tahun kita ngebangun, gitu kan. Pasti. Kemudian bagaimana misalkan fasilitas yang di dalamnya rumah tangganya, banyak tuh mantan bupati bawa melecek-ecek misalkan kan nggak mungkin lah gitu kan, era lah. Pasti lamarin lagi ratusan juta aja. Era itu kan memawa itu kan gitu, apalagi misalkan kalau dijual kan. Ya rahakeun parabot dibawa balik gitu.
Yang selama ini mengemuka itu memang kita bagaimana masalah kendaraan dinas. Iya. Nah, itu memungkinkan untuk dibeli, tetapi tidak serta-merta dibawa. Oh, oke. Kan proses-proses lah tuh, ya, kan? Ya, itu ada aturannya tuh. Ya. Ada Permendagri gitu kan, yang nomor 84 tahun 2014. Nah, beberapa pasalnya mengatur bahwa bupati sekurang-kurangnya atau wakil bupati sekurang-kurangnya sudah menjabat 4 tahun, boleh dia mengajukan permintaan atau permohonan pembelian kendaraan yang dipakainya. Nah, kalau saat menjabat, dia ajukan dulu tuh. Atau kalau setelah beres, dia sebagai mantan pejabat mengajukan. Persyaratannya, kendaraannya pun sudah sama, harus 4 tahun dulu. Nggak bisa kendaraan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Misalkan dibeli, gitu. Ya, dia punya keinginan untuk membeli. Itu aturannya nggak memungkinkan. Jadi masa jabatannya 4 tahun, paling lama, paling singkat. Paling singkat ya. Usia teknis kendaraannya sama 4 tahun juga. Boleh dia mengajukan pembelian, tetapi jangan sebelum diproses itu kendaraan harus dibawa, gitu kan? Gitu kan? Seperti itu. Nah, itu juga tidak diberikan kesempatan kepada yang bermasalah hukum lah. Oh gitu. Misalkan dia punya masalah, anggaplah sebagai korupsi atau gratifikator. Tergantung masalah hukum lah itu atau kan. Apapun lah itu, ya, itu sehingga mengakibatkan dia berhenti. Ya, dengan tuntutan kalau nggak salah 4 tahun berapa lah. 4 tahun ya, itu nggak punya hak itu. Iya, nggak punya hak. Nah, cuman pertanyaannya adalah, kalau misalkan ada baru menjabat bupati nih dia, di bawah 4 bulan, gitu Pak, di bawah 4 bulan, terus dia beli mobil baru, gitu kan, terus mobil barunya dibawa, dua-duanya kan di bawah 4 bulan, berarti nggak diperkenankan? Ya nggak boleh. Nah, kalaupun dia mau membawa kendaraan lamanya. Ya kan sebelum bisa, yang itu. Sebelum itu. Ya kalau dia misalkan membawa kendaraan yang baru 23 bulan, menyalahi aturan. Ya, aturan. Dan kalaupun misalkan direkayasa, kan ketahuan tahun anggarannya, kapan belinya. Bahaya nanti. Waduh. Nanti bisa temuan BPK. Wah, jelas itu. Nah, Pak, kalau misalkan anggap dia menggantikan bupati sebelumnya, atau dia tadinya wakil bupati, naik menjadi bupati, ya kan, jabatannya baru 4 bulan, atau kurang dari 4 bulan, sama juga, mobilnya juga kurang dari 4 bulan, itu nggak bisa juga? Nggak bisa, aturan nggak bisa. Kalau misalkan mobilnya lebih dari 4 bulan? Ya, sama saja. Oh. Pokoknya mau 4 tahun paling singkat lah. Oh gitu. Nah, berarti kalau ada kasus begitu, dia boleh, kalau dia mantan wakilnya, dia mengambil hak wakil bupatinya. Hak wakil bupati. Berarti kendaraan digunakan selama yang bersangkutan jadi wakil bupati. Wakil bupati. Bukan kendaraan baru beli dari bupati. Oh, ya bukan, kan baru setahun aja, nanti yang nggak kendaraan anyar masih. Jadi itu bisa dibeli dengan harga berapa? Bisa ada taksiran tertentu, pasti lebih murah dari harga pasar. Harga pasar. Iya. 50%. Biasanya 5% biasanya. 50%? Iya, biasanya. Bu, enak tuh Pak, kalau saya jadi wakil bupati. Jadi bupati lah ya, jadi bupati, terus beli mobil, mau habis masa jabatan nih, beli mobil satu lah, misalkan Rubicon misalkan, gitu ya. Saya cuma beli setengah harga Rubicon berarti nanti. Itu makanya itu dicari itu. Nah, itu yang nggak boleh ya Pak ya? Iya. Aduh. Ini nih kendaraan dengan 4 tahun sampai dengan 7 tahun memiliki nilai jual 40%. 40%. Sudah dinilai dulu itu. Wah, gitu. Lebih murah Pak ya? Iya, itu. Berarti 40%. Wah, enak juga Pak itu. Penetapan sebagaimana maksud ayat 1, kendaraan dengan umur 4 tahun sampai dengan 7 tahun, mungkin aja jual 40%. 40%. Dari saat penilaian kendaraan sebagaimana maksud pasal 17. Nah, ini untuk para pejabat-pejabat politis kan, Pak? Iya, pejabat negara. Pejabat negara. Dan DPRD. DPRD. Yang non-politis atau ASN boleh? Atau beli biasa, lelang. Oh, biasa. Ini dikecualikan. Kalau untuk pejabat negara mobil itu, khusus, mobil khusus itu untuk kepala daerah dan DPRD diatur. Kalau DPRD kan aturannya ke nomor 20 tahun 2002. Tapi proses sama anggota dewan juga. Ketika nih para anggota DPR yang sekarang berhenti, kan rata-rata itu sudah di atas 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti PNDW 4-4-nya berhak untuk mengajukan kendaraan yang sudah ber-4 tahun. Tapi ketika misalkan kalau kemarin katakan PNDP-nya dalam 1-2 tahun baru kena kendaraan, berarti yang diajukan yang lama, tidak boleh yang baru. Yang baru. Iya, tuh tahun baru beli setengah harga kan gondok juga kita sebagai rakyat. Iya, gitu luar biasa kan. Itu dalam terkutip pemborosan juga. Pemborosan. Nah, tapi Pak, kalau misalkan ada satu pejabat publik yang nekat lah,
ya bagaimanapun caranya dia bisa bawa pulang itu mobil. Ya kan ada sanksi administratif atau sanksi. Ya bukan asal sanksi administratif saja, menurut saya kan sanksi sosial kan. Ngerakeun lah gitu kan, bahasa gitu kan. Maksudnya kayak tidak tahu aturan. Yang saya khawatir gini, kalau katakanlah pengelola barangnya, apakah itu kepala BPKAD atau sekdanya mengingatkan katakanlah kepada bupati kalau tidak tahu aturan. Ketika dia memaksakan diri mengambil kendaraan itu kan memalukan. Iya tuh Pak. Ya mohon maaf lah memalukan gitu kan. Gelar we bupati. Nah, iya gitu. Kan jadi nama besar yang melekat sebagai pejabat negara, tapi masih mau ngambil sebuah kendaraan yang belum diproses dengan aturan. Dengan aturan. Jeung bari lagi lain make duit mana namanya? Duit negara, duit rakyat. Duit rakyat. Nah, gitu. Dan setiap hari dipakai misalkan era itu. Kan. Tapi Pak, kalau misal anggap ya Pak ya, di saat ngambil mobil nih Pak. Oke, saya akan bayar 40% gitu kan ya. 40%. Tiba-tiba dia nggak pernah store tuh ke kas daerah. Ya itu juga termasuk nanti kan ada sanksi ketika BPK meriksa. Ambil lagi lah mobilnya. Iya kan bisa diambil lagi. Astagfirullah, nggak 40% Bung bayar. Iya kalau mau bayar. Jadi dalam terkutip itu lebih lagi ya bukan memalukan apa ya. Waduh, itu nyerakeun apa? Nyerakeun lagi memalukan era itu kan. Era tuh nyerak. Kalau menurut saya gini lah ya. Incu eta kumaha gitu. Jadi ulah adianku nah. Ku payung butut. Adianku nah sih nanti mau bahasa itu dah. Duh, astagfirullahaladzim poho. Kuda beureum nah gitu. Kuda beureum Pak. Adian kuda beureum. Tapi penyerak maksud Randi teh alangkah memalukan ya di saat ada pejabat publik mengatakan dirinya adalah seorang bupati gitu kan. Ujung beli mobil seharga itu pun nggak sanggup gitu. Ya maunya gini lah, kalau tadi ya sebagai pejabat negara itu atau sebagai pejabat publik, ketika kita datang ke sebuah jabatan tertentu, kita bawa apa? Nah, ya. Pak orang bawa naon ya di siapa orang negara, katakanlah. Balik deui tinggalkan eta. Ulah orang datang ke kantor teu bawa naon gitu kan, tapi yang mau bawa naon tangis balikna ulah kitu. Pan eta teh Pak gajina Pak. Justru kan kalau di situ Maya sudah mencukupi lah. Mencukupi kan karena tadi asumsinya gini kan. Pejabat publik ini dari mulai anak sampai istrinya, ya kan dari mulai jajan anaknya sampai skincare istrinya ditanggung negara. Ya, ada biaya pemeliharaan kesehatan gitu kan. Iya, segala rupa lah ibaratnya. Masa mobil ogerek dibawa, nyerakeun ya. Iya, itulah. Jadi itu sebuah ya bukan ya, apakah ada kita tidak tahu ya. Kan banyak nih. Tapi kan kemungkinan 534 kepala daerah kan bukan akan berakhir lah katakanlah. Betul. Ya tadi jangan ada yang mengambil, yang membawa. Iya. Ya gitu tadi kan itu pasti diomongin deh itu anak buahnya itu kan. Oh, sana kan gitu kan. Walaupun misalkan dia kelihatan depannya ikhlas, bukan ikhlas sih, memaklumi, anger we. Di tukang mah. Wah, kumaha sih nyerakeun deh. Maksud saya untuk mengurangi gibah itu kan gibah yang kurang baik. Betul. Nah, contoh saya lah gitu. Ketika saya 1 April pensiun, hari Jumatnya saya serahkan kendaraan. Jadi ketika saya hari Senin selesai itu, saya pulang dengan kendaraan. Ya karena waktu itu kan tanggal hari Sabtunya hari Minggu. Minggu ya. Jumat saya serahkan tuh. Jadi saya pulang hari Jumat sore itu bawa kendaraan sendiri. Jadi beban saya hilang. Itu justru saya berikan contoh gitu kan. Luar biasa. Yang penting mah jangan sampai pejabat daerah mobil dibawa kewajiban tidak ditunaikan, baik itu administratif, syarat maupun kewajiban dia kepada negara. Karena tadi teh ya waduh, bahaya gitu. Bahayanya apa? Nanti dia malah berpikir, wah boleh juga nih saya punya istri dengan dana negara. Nah itu. Walaupun kira orang berpikir hak dan kewajiban kita itu dengan segala prinsipnya berlaku sejak pelantikan, berakhir setelah pensiun. Setelah itu jangan lagi kita mengutak-atik persoalan yang bukan hak dan kewajiban yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Jadi biar kita hidup tenang. Move on lah gitu. Move on. Gitu. Ku mobil dinas gitu bisa move on, menyerah. Iya gitu. Misalnya orang hanya mau punya mobilnya mobil tahun sekian, tahun 10 tahun sebelumnya, pakai eta, ada orang bukan rezekinya eta gitu. Bener. Jadi ibaratnya gini Pak, jangan mau kalah sama kepala desa Pak. Kepala desa mau udah pensiun gak bawa apa-apa dari desa. Iya. Iya kan? Insya Allah ya. Insya Allah gitu kan. Malah yang Randi lihat sekarang banyak kepala desa setelah tidak jadi kepala desa. Ya Allah, sedih. Ya. Meureun eta ge. Meureun. Mungkin tidak kelihatan sama kita. Kelihatan sama kita. Tapi apapun ya kemasannya mudah-mudahan setelah meninggalkan jabatan apakah bupati, wakil bupati, kepala dinas, kan kepala desa. Sejahtera. Minimal hati dan pikirannya. Hati dan pikiran. Nah, cuman tadi kembali lagi Pak bahwa
lucu lah. Sampai sekarang ini masih berpikir gitu ya, di belahan bumi mana lagi nih yang bisa melakukan hal tersebut. Karena memang pastinya dari 500 tadi, ya adalah 1, 2, atau 3 yang melakukan hal tersebut. Cuman lucunya, ini anak buah saking segennya kali nggak mau tegur ya Pak. Kan gini, kalau hubungan atasan itu, yang punya inisiatif mestinya atasannya. Jarang lah ada yang akan berani anak buah itu. Iya, betul Pak. Sungkan dan sebagainya. Bener Pak. Jadi khawatir misalkan kalau nanya menyinggung merasa bersangkutan. Iya. Makanya kalau mau pensiun itu bersiap diri kita dengan segala hal kemungkinan. Fasilitas akan berkurang, akan tidak ada sebagainya. Biar kita keluar dari sebuah proses jabatan dan fasilitasnya, kita akan jemarhati, akan nikmat. Tapi kalau misalkan kita berpikir lain, gua kan pernah jadi kepala daerah, gua kan punya jasa dan sebagainya. Memang pada saat menjabat tidak berikan fasilitas. Nah, itu kan diberikan fasilitas luar biasa, penghasilannya luar biasa. Luar biasa, baru ya? Tuh. Iya, kan seperti itulah ya. Jadi jangan berpikir, misalkan saya belum dapat A, belum dari Pemda, kata siapa? Betul. Ada gaji, ada tunjangan, pasti yang lainnya. Gitu. Tapi yang lucu ada Pak, dia ngomong, saya tidak akan mengambil gaji pokok, dia kan. Tapi mobil dinas dibawa balik. Nah itu luar biasa. Kalau gaji pokok yang diambil mah luar biasa, saya tidak mungkin ya gitu. Iya, kan? Mungkin lah. Mungkin malah. Siap Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk nanti Sadulur Salembur yang pengen tahu lebih jelas nih, lebih dalam lagi, nanti tulis aja di komen ya Pak ya. Iya. Ya, supaya lebih dalam. Karena ya ini anggap saja lelucon yang memberikan edukasi lah gitu. Kepada siapapun. Siapapun gitu, kan? Gitu. Cuman sajiannya sedikit komedi lah kita lah. Ya, mengingatkan lah. Mengingatkan. Kan, bisi salah langkah. Aduh. Era dunia akhirat itu Iya gitu kan. Kira aku ditanya ku malaikat ada mana jadi bupati 5 tahun cina, atau jadi bupati anyar sakedeung 42 tahun, atau jadi bupati hanya beberapa bulan, diberi amanah ku Allah langsung, tapi mobil dinas dibawa balik temayar. Nah eta mudah-mudahan eueuh gitu aja. Mudah-mudahan kurang lah. Era istiqomah. Kan mau mungkin di padang masa nggak bobotong mobil dinas Pak. Ya kan bakal tinggal gitu. Kalau saya berpikir gini lah, kendaraan itu kalau buat saya nih, yang penting kita punya fasilitas untuk mengantar ke berbagai aktivitas, terutama untuk beribadah. Kayak gitu kan, beribadah kita. Ayeuna mah zaman ayeuna masih kegayaan. Benar. Bergaya-gayaan ku harta batur mah itu. Tapi Randy mah keresep karena hiji mobil Pak, aus kayak Pak. Camry resep Randy mana Camry teh. Jadi mainnya teh sedan tapi ajib lah pokoknya mah. Makanya lamun Randy jadi bupati hayang teh Camry itu kan Mercy-nya tahun 80. Oh gitu Pak. Toyota-nya itu kan Mercy-nya itu tahun 80-an itu kan para pejabat kepala daerah, bupati pakai Camry. Itu. Kalau gagah ya dulu mah itu. Kamu hayang meuli gitu nya mungkin aya hayang ke arah dinya gitu. Tapi ya sebagaimanapun doakanlah Randy jadi bupati Pak. Insyaallah. Supaya bisa beli mobil 40% lah. Bupati tong dilatihnya. Iya, 4 tahun. 4 tahun yang penting beli. Punya fasilitas gitu. Geus 4 tahun eureun. Siap. Oke, Pak, kita sudahkan dulu ya. Makin lucu soalnya pembahasan anak makin jero. Oke, Sadulur Salembur. Saya dan narasumber pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share juga video ini jika video ini menyenangkan, menghibur, dan memberikan edukasi kepada kalian. Mangga, saya dan narasumber pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BC selalu di hati kita.